Sedang membahas Wali Kota Jakarta Utara yang mengundurkan diri, lalu bagaimana komunikasi politiknya dengan Gubernur DKI Jakarta. Bergabung di line telepon Pak Haryanto. Selamat petang Pak Haryanto. Petang Pak Riko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haryanto. Ini masalah Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi yang mundur ini, saya pertanyakan, ini disposisi atau reposisi? Karena apa? Kalau disposisi hanya ada suatu miskomunikasi atau istilahnya kedudukannya seakan-akan dipertanyakan. Kemudian kalau reposisi apakah mau loncat ke lain jabatan? Saya juga pertanyakan, inilah yang saya tanyakan itulah. Baik. Terima kasih Pak Haryanto. Ya. Pak Inggard, nanti kita akan bahas masalah yang disebutkan Pak Haryanto. Anda kan sempat bertemu dengan Pak Rustam. Ini masalah pribadi? Tidak masalah pribadi, menyangkut masalah kebijakan-kebijakan yang sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur kepada meski kata-katanya sakit hati, Pak. Tetap dia lakukan, walaupun artinya itu dalam hatinya dia tidak akan melakukan, tapi karena dia taat perintah gitu. Katakan sebegitu gitu, sakit hatinya kah? Loh, katakanlah menyangkut masalah bagaimana dia dituduh terkait menyangkut berkolusi dengan Pak Yusril, katakan gitu. Tapi kadang-kadang dia bilang, walaupun itu dalam, sekarang kan dikatakan itu hanya joke, bercanda kan gitu oleh Pak Gubernur katakan. Tapi di satu sisi kan dia sudah bilang, walaupun itu joke, tetap dia tetap mengundurkan diri. Jadi kalau kita mau lihat itu, saya pikir ada baiknya lah. Artinya kita juga nggak usah permasalahkan pengunduran diri dia sebagai wali kota Jakarta Utara. Kalau memang dia terus masih ada, terus kemudian ada gap, ada jarak yang tidak tepat antara gubernur dan wali kota, maka yang jadi susah adalah masyarakat. Jadi maksud Bapak mendingan mundur gitu? Saya pikir ya dia gentleman. Oke, begitu Bu Lele? Saya lihat sudah ada kesenjangan komunikasi di antara keduanya ya. Dan kalau dilanjutkan tidak baik untuk relasi kuasa yang ada di dalamnya. Karena boleh jadi tidak dibilang sakit hati, tapi tadi dinyatakan sakit hati sebenarnya gitu kan. Sakit hati dengan kata-katanya Pak Ahok seperti itu ya. Artinya apa? Apa yang disasar sekarang ini adalah, tadi kan ada yang nanya nih, apakah mau dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi? Bisa jadi kalau ke depan relasinya sudah bagus lagi atau seperti apa. Karena sistem di birokrasi itu kan sangat fluktuatif sifatnya. Ada jabatan politis juga? Ada jabatan politis, apalagi kalau mungkin nanti Pak Ahok nggak jadi gubernur lagi, boleh jadi dia jabatannya akan lebih tinggi lagi kan. Jadi ini sesuatu yang biasa menurut saya di birokrasi ya. Jadi maju mundurnya seorang pejabat itu sebenarnya biasa saja. Tapi kebanyakan, saya katakan sekali lagi. Tapi kan Bu, kalau misalnya dikritik bos mundur? Nah itu yang jadi masalah juga. Padahal kritik bos misalnya adalah untuk bagaimana pencapaian kinerja dia. Kalau substantif. Sudah di luar bataskah Ahok? Ketika Ahok tadi mengatakan soal jangan berpolitik lah, itu apalagi mengaitkan dengan nama orang lain yang bakal menjadi lawan Ahok, kan itu yang jadi soal. Nah itu membuat dia sakit hati, jadi seolah-olah ke depannya pekerjaan dia itu akan diamati, disorot, diintai sebagai sesuatu yang nantinya seperti duri dalam daging. Bu Ina di Bandung bergabung bersama kami. Bu Ina, selamat petang. Bu Ina? Bu Ina dengan Riko bisa mendengar suara saya? Terputus tampaknya. Pak Inggard, tadi Anda mengatakan bahwa perlu diapresiasi untuk mundurnya Pak Rustam Effendi ini. Sejauh ini dari obrolan dengan Pak Rustam tadi, dan Anda juga tampaknya pro Pak Rustam soal ini. Saya tidak pro. Saya tidak pro terhadap gubernur maupun wali kota Jakarta Utara. Sebagai fungsi kontrol saya di Dewan, tentu saja saya menanya kepada wali kota Jakarta Utara, kenapa sampai terjadi seperti ini. Saya pikir kalau sudah tidak ada kecocokan, terus kemudian yang menjadi susah adalah nanti masyarakat. Bagaimana dengan penyerapan? Kalau penyerapan anggarannya nggak pas kan, nggak sampai, nggak optimal, karena tidak ada kecocokan lagi. Saya pikir ini hal-hal yang baik, sehingga Pak Gubernur kan juga bisa mengganti pada orang yang lebih baik.
untuk menjalankan program-programnya supaya capaian sasaran penyerapan anggaran dan program-program kerjanya juga dapat berjalan dengan Pak baik. Ahok mengatakan Pak Rustam itu ya orangnya suka berpolitik, dulunya aktivis dan sekolahnya juga politik. Tanggapan Anda? Ya, saya pikir kita kan tidak bisa menghalangi keinginan orang per orang. Yang penting kerjanya baik, kerjanya baik. Jadi jangan kita kait-kaitkan dengan satu masalah dengan masalah yang lain. Kalau saya inginnya artinya yang penting on the track, dalam koridor dia menjalankan tugas dengan baik. Jadi tentu saja kita harus apresiasi dan kita hargai. Jadi sekali lagi, daripada berpolemik nanti ada yang ngeyel, daripada drama ya kan. Yang susah kan masyarakat. Oke, Bu Leli, warga dipertontonkan dengan drama ini. Ada yang curhat di Facebook, ada yang mundur, ada yang berkata-kata ini komunikasi politiknya. Komentar pro dan kontra ya. Ya itu biasa, jadi inilah namanya bising-bising komunikasi. Tapi yang perlu dicatat bahwa relasi kuasa itu selalu melekatkan pada patron klien. Penguasa itu punya jabatan, kekuasaan, materi, ya, kedudukan. Si klien itu punya kesetiaan, punya dukungan dan sebagainya. Sepanjang salah satu saja luntur unsur itu menurut salah satunya, maka relasi itu harusnya terpisah. Terakhir, apakah ini karena Ahok? Karena Ahok gimana? Bising-bising ini? Karena dia nanti tahun 2017 jadi gubernur? Iya, jadi dia termasuk gubernur yang populer ya, apalagi ini mendekati tahun politiknya DKI. Atau komunikasi politik Ahok ini akan merugikan atau justru menguntungkan? Itu di satu sisi bisa juga menguntungkan dia, di satu sisi bisa melemahkan. Karena di satu pihak orang justru beranggapan, dia mundur itu kan karena tidak mencapai target yang Ahok inginkan, bisa jadi seperti itu. Saya membaca itu di media sosial loh ini. Tapi di pihak lain juga Ahok sih sebagai pemimpin itu melemahkan bawahan, katanya seperti itu. Jadi pro dan kontra semacam ini harusnya oleh tim sukses nanti masing-masing termasuk calon lawan Ahok itu mulai dipetakan nih. Bagaimana nih cara menyerang Ahok atau mendukung Ahok, kan seperti itu. Bu Leli, Pak Inggar, terima kasih sudah Sama-sama. berbincang di Terima kasih. Kompas Petang. Anda juga yang sudah melapor terima kasih. Maaf tidak bisa kami angkat semua.